Hai Sobat Koprol, Sobat Satya, dan Eureka Women Lover. Kembali lagi bersama saya Rifani di Sustainable Future Talk. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik, yang mana di 2023 Desember kita melihat ada satu tulisan yang membahas tentang aktivisme lingkungan. Nah, hari ini kita kedatangan nih penulis dari tulisan tersebut, yaitu Mas Geger Rianto. Halo Mas, selamat pagi. Halo Van, selamat pagi juga. Gimana kabar nih Mas? Ya sehat meskipun ya sekarang musimnya lagi nggak terlalu enak ya. Ini efek dari polusi udara atau gimana ya Mas? Macem-macem kayaknya, termasuk juga iklimnya makin nggak menentu gitu kan. Itu dia. Oke. Mas, gimana nih perjalanan dari Depok ke sini? Kan tadi kita udah bahas tentang polusi udaranya ya. Nah, aku tuh sebenarnya nggak mau bahas tentang itunya, tapi ingin lihat gimana sih perjalanan Mas Geger dari seorang dulu aku mengenalnya seorang sosiolog, kemudian seperjalanan dari 2017 aku ngelihatnya Mas Geger berubah jadi penulis di Remote TV, terus di Indo Progress gitu. Kemudian aku ngelihatnya sekarang di antropolog gitu loh. Gimana sih perjalanan Mas Geger dari awal itu gitu? Pengen kenal Mas Geger lebih lanjut sebenarnya. Oke, jadi satu hal yang selalu konsisten dari saya, dan saya selalu memperkenalkan diri saya sebagai ini sebelum sebagai yang lain, adalah sebagai penulis dulu. Oke. Jadi itu yang biasanya saya lakukan dari dulu, dari mahasiswa S1 gitu kan, saya sering nulis, dan isu-isunya memang isu-isu yang aktual kan, otomatis ketika kita nulis, dan kita nulisnya nulis esai. Dan kemudian ya sampai sekarang gitu saya masih terus menulis, tapi dalam frekuensi yang sangat jarang karena berbagai kesibukan. Tapi kurang lebih pas 2016 itu kan saya lulus 2013 dulu, saya ngambil antropologi S2 di UI waktu itu, dan kemudian habis itu saya ngerasa ya udah, saya punya arah untuk ya mengarahkan paling enggak pikiran saya secara akademik, dan itu ke antropologi. Saya waktu itu juga udah mulai melakukan penelitian ke Maluku karena diajak oleh dosen gitu dalam satu proyeknya, dan saya menetapkan bahwa ini daerah yang akan saya teliti terus. Kemudian perjalanan selanjutnya adalah waktu itu saya masih ya otomatis menulis isu-isu yang besar gitu kan, isu-isu besar, isu-isu sosial politik, dan kemudian berkembang beranjak ke 2017-2018 itu kan saya mulai nyari beasiswa gitu kan, karena itu sepertinya jalan yang paling logis untuk saya ambil, karena ya saya tertarik dengan dunia akademik, dan saya pengen ya bisa terus menerus melakukan penelitian. Akhirnya di 2018 betul itu diterima sebagai mahasiswa S3 di sebuah kampus di Jerman, dan jurusannya antropologi waktu itu. Heidelberg ya? Heidelberg, betul. Jadi saya ngambil jurusan antropologi, dan dari situ saya mulai jadinya penelitian memang spesifik di satu tempat, dan memang satu wilayah Indonesia yang nggak banyak waktu itu jadi perhatian gitu kan. Dan waktu itu memang di Maluku, dan tempatnya kepulauan, pesisir, dan saya jadi mengalami sangat banyak, paling nggak waktu itu, kehidupan sehari-hari di masyarakat rural gitu, yang jauh dari maksudnya perhatian, segala gelimang perhatian yang kita alamin di sini nggak ada di sana gitu kan. Dan saya belajar tentang cara hidup yang berbeda, dan cara hidup yang paling nggak sangat terpengaruh ketika misalkan ada perubahan lingkungan sedikit aja, mereka akan sangat berasa karena sangat bergantungan dengan kehidupan alam gitu. Jadi dari situ saja saya mulai bergerak gitu kan, dari isu yang besar kemudian masuk ke isu yang lebih lokal, dan isu yang sejujurnya lebih ekologis juga. Dan meskipun waktu itu saya penelitiannya lebih ke hubungan ya antara kelompok migran waktu itu, orang yang disebut pendatang, kemudian orang asli, tapi nggak bisa terhindarkan saya meneliti tentang kehidupan orang di tempat yang sangat rentan terpengaruh oleh perubahan-perubahan lingkungan. Dan itu kemudian ketika saya lulus dan saya dapat tempat di pusat-pusat riset gitu kan, ini tiba-tiba menjadi resource saya untuk berbicara sangat banyak hal yang lain. Kemudian sekarang saya masuk ke berbagai isu lain gitu kan, deforestasi gitu, karena saya udah mengenal gitu, memahami gitu gimana kehidupan di tempat yang saya teliti itu. Terus kemudian karena saya tahu pola kehidupan di satu ruang rural Indonesia, saya bisa kemudian mencoba melihat perbandingannya di tempat lain di mana saat ini terjadi industrialisasi yang sangat lekat dengan transisi energi. Jadi ya mungkin prosesnya seperti itu, dari besar ke kecil. Karena kan itu biasanya ke kecil itu kan ke isu yang spesifik itu biasanya memang gerakan peneliti ke situ ya, ke spesifik. Lebih mengerucut ya Mas? Mengerucut gitu. Tapi kemudian kepake lagi ketika isunya berkembang. Oke.
Berarti dari seorang penulis, akademisi, kemudian kembali untuk meneliti ke wilayah yang sebenarnya itu adalah wilayah mungkin jadi rumah Mas Geger ya, Iya, ke depannya. Iya, jadi saya itu gambar terus tahu-tahu loh kok jadi lingkaran gitu. Iya. Balik lagi ke awal lagi. Oke, menarik. Perjalanan tadi nih aku tuh mengambil sebuah angle yang sebenarnya di tulisan yang di analogi itu aku ngeliat kayak lingkungan itu sering disebut dan ternyata itu nggak lepas dari kata aktivisme gitu loh. Sebenarnya kenapa Mas Geger ngambil aktivisme lingkungan gitu loh? Apa yang menyebabkan Mas Geger tertarik banget dengan kata aktivisme lingkungan? Sebetulnya itu juga nggak lepas dari job desk saya ya sebagai peneliti di Remote TV gitu. Dan Remote TV memang kalau kita perkenalkan sedikit tentang Remote TV, Remote TV kan fokusnya kan ke itu ya, media dan komunikasi. Tapi pada saat-saat sekarang gitu kan 2020-an dan kemudian onward gitu ke sekarang, kita sangat banyak gitu sebetulnya mitra Remote TV yang kemudian melihat isu lingkungan itu jadi sesuatu yang concerning gitu kan. Dan kemudian juga apa namanya, Remote TV juga merasa ini isu yang strategis dan perlu justru diangkat sebagai bagian dari kajian komunikasi dan media. Nggak pernah kan sebelumnya, maksudnya kajian media dan komunikasi kemudian digabungin dengan lingkungan, meskipun ada paling nggak itu nggak terlalu mainstream gitu. Sehingga Remote TV kemudian mitra-mitra strategis Remote TV juga melihat ya menjadi strategis untuk mencoba ya mencurahkan perhatian ke isu ini gitu kan, ke aktivisme lingkungan. Karena kan pada dasarnya kalau kita bicara aktivisme nggak lepaskan dari komunikasi. Yes. Komunikasiin isu. Iya. Selama kita nggak bisa komunikasiin isu, sebetulnya aktivisme kita juga Mati. berkurang gitu efektivitasnya. Jadi saya pikir mungkin itu ya jalur masuknya. Oh, jalur masuknya berarti mengkomunikasikan dari aktivisme tadi ya Mas ya? Iya, walaupun mungkin juga itu ya modal-modalnya udah banyak juga gitu kan. Saya udah maksudnya sering ya komunikasi dengan teman-teman aktivis sebelumnya, paling nggak udah ada modal lah, udah ada data. Modal dasar gitu ya. Dasar menarik. gitu kan. Oke. Kemudian di tulisan yang di analogi itu aku melihat banyak banget kata-kata yang mungkin jarang terdengar tapi harus dibahas gitu. Aku ngelihat ada bias kelas menengah, kemudian ada privilege, kemudian kita juga ngelihat ada orang yang kemudian satu tokoh yang dimention sama Mas Geger, tapi ketika kita ngelihat ke belakangnya ternyata seperti aku nih, aku adalah aktivis pinggiran banget nih gitu, karena aku nggak punya privilege untuk atas gitu loh. Nah dari tulisan Mas Geger itu aku pengen nanya nih, aktivisme lingkungan itu apa sih Mas gitu loh, pengen tahu Mas Geger mendefinisikannya gimana? Nah ini dia, saya punya paling nggak 2 definisi gitu kan. Definisi sebagai pelaku gitu dan definisi sebagai akademisi. Oke. Sebagai pelaku saya tentu aja menganggap aktivisme lingkungan sebagai sesuatu yang esensial agar kita bisa ya mencapai misi-misi lingkungan lah. Misi-misi lingkungan kan lantas banyak gitu kan, terkait gimana kita bisa mengkonservasi suatu tempat yang kita tahu sangat penting gitu sumber dayanya untuk dikonservasi gitu kan, sumber dayanya alamnya gitu kan, kayak dan juga kenapa penting untuk dikonservasi karena terkait juga dengan kehidupan kita gitu kan. Karena ya kalau kita bicara soal krisis yang ada di bawah segala krisis kan krisis lingkungan gitu. Dan tapi kalau sebagai akademisi saya akan melihatnya dengan cara yang lain. Apa tuh Mas? Karena saya ngelihatnya aktivisme lingkungan itu sesuatu yang selalu dimunculkan dan dibentuk, dikonstruksi dari waktu ke waktu. Paling nggak kalau kita misalkan lihat itu dari situasi Indonesia, aktivisme lingkungan itu kemudian muncul dan besar itu kan sebetulnya 2000-an onward gitu, dan semakin besar ketika kemudian isu iklim itu naik. Sebelumnya gitu sangat banyak misalkan orang gitu kan. Saya ambil aja misalkan kasus saya ingat banget ini yang dikaji juga oleh Bang Anto Sangaji gitu, dan dia nama aktivis yang cukup disegani gitu kan, tentang pembangunan waduk Lorelindu waktu itu. Jadi Lorelindu ini posisinya ada di Sulawesi Tengah gitu kan. Dia awalnya ketika dibangun itu menimbulkan resistensi yang sangat besar, dan dari orang-orang waktu itu orang-orang Tolindu, dan orang-orang Lindu ini merasa bahwa ya ketika dibangun waduk ini mereka akan terbenamkan kampungnya. Nah yang menarik adalah waktu itu yang muncul gagasannya adalah ini ada bentuk aktivisme lingkungan,
Dan pada saat yang sama juga bentuk aktivisme masyarakat adat. Dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda jadi satu gitu. Dan ini adalah hal yang benar-benar udah sangat akrab di telinga kita sekarang kan, paling nggak kita yang sangat giat di jejaring aktivis. Tapi yang menarik adalah di tahun 80-an ketika belum ada jejaring yang waktu itu mengangkat orang-orang Tolindo ini ke jaringan aktivisme global gitu, aktivisme transnasional, orang-orang Lindu ini sempat itu mereka sempat mereka sempat, ini juga diteliti oleh peneliti sebelumnya, ada namanya Pak Greg, dan Pak Greg ini juga menemukan waktu itu orang-orang Lindu ini, dan bukan cuma Pak Greg, waktu itu ada juga Tania Lee gitu yang melakukan penelitian juga, dan Tania Lee ini melakukan penelitian itu setelahnya. Orang-orang Lindu ini ketika waktu itu mau daerah ini semacam di enclave gitu, mereka nggak bisa kemudian mengakses hutannya, itu dari kebijakan pemerintah, mereka itu nggak melakukan protes di 80-an. Mereka baru melakukan protes di 90-an ketika terpapar dengan ide lingkungan dan ide adat. Jadi ide lingkungan dan ide adat itu adalah ide yang membentuk kita dan membuat kita bergerak, dan itu munculnya nggak mendadak gitu. Jadi dia ada prosesnya, Mas. Ada prosesnya itu sifatnya pertama ya global gitu kan, terkait juga dengan ya ada lobby-lobby, kemudian di PBB muncul badan PBB baru gitu yang mengakui tentang adat, dan kemudian dia menjadi jaringan global yang sekarang ya kalau kita bicara di tahun 2020-an, dekade 2020-an udah full force gitu. Beneran banyak investasi gitu kan, waktu, resource yang dicurahkan ke sini sehingga aktivisme lingkungan menjadi sesuatu yang besar dan happening banget sekarang. Happening dan menjadi sebuah aku bisa menyebut itu lifestyle sih. Iya, betul sekali. Kemudian kan tadi kita udah ngomong tentang perjalanan masyarakat adat dan dua term yang berbeda, aktivis. Yes. Menurut Mas Geger, apa sih hubungannya dengan kata privilege tadi? Ketika kita ngomongin ada dua term yang membedakan aktivis masyarakat adat dan aktivis yang sebenarnya udah ngerti dengan pengetahuan itu, apakah ada pengaruh dari kata privilege di sana? Nah, ini dia sebetulnya saya ngomongin soal privilege itu untuk menunjukkan waktu itu bahwa ada orang-orang yang memang mempunyai akses lebih ya. Dan akses lebih itu biasanya memungkinkan dia untuk tahu ya biasanya wacana-wacana terbaru gitu kan terkait lingkungan. Sebetulnya kalau kita bicara misalkan term krisis iklim sendiri, ini term yang kalau di Remote TV itu pernah ada tulisannya white gitu. Iya, white. White yang lekat dengan orang kulit putih. Sehingga sebetulnya ya kemudian kan identiknya apa gitu kan ketika kita bicara krisis iklim, misalkan Greta gitu kan, Greta kulit putih gitu kan, tinggal di wilayah urban, dan kemudian ya ketika kita bicara mendadak gitu, kita turun lapangan dan kita sejujurnya ini juga yang saya rasakan gitu di mana-mana, orang-orang itu nggak merasakan. Misalkan mereka merasakan dampak perubahan lingkungan, semakin kering gitu kan, kata saya ada profesor yang melakukan penelitian tentang aktivisme petani gitu kan, dan mengajak mereka untuk mengadres krisis iklim gitu. Nggak ada, mereka tahu ada perubahan itu lokal, tapi mereka nggak tahu term yang cuma bisa diakses oleh segelintir orang. Jadi privilege ini memungkinkan kita untuk tahu term-term besar gitu, dan kemudian untuk merasa bahwa ya ini ada krisis besar loh, kita perlu bergerak bareng gitu kan. Tapi yang jadi masalah adalah kita punya privilege untuk tahu itu, tapi belum tentu semua punya privilege untuk tahu itu. Seperti yang kita sempat obrolin tadi kan sebelumnya, bahwa ketika kita bicara tentang ya orang-orang gitu yang hidup gitu dan yang benar-benar merasakan perubahan iklim, mereka justru orang yang nggak punya akses untuk mendapatkan pengetahuan tentang ini, dan mereka bukan cuma nggak punya akses, mereka juga nggak punya waktu gitu, nggak punya waktu untuk ngurusin itu karena mereka udah ya betul susah dengan ya kehidupannya sendiri gitu. Oke, menarik. Dari kenyataan-kenyataan tadi, Mas, apakah aktivisme lingkungan itu bisa mendorong kepada kebijakan gitu loh? Kan sebenarnya kan ada masyarakat yang terkotak-kotakan nih. Nah, apakah kita sebagai orang yang mengetahui aktivisme lingkungan itu ngaruh nggak sih buat dorong kebijakan kepada pemerintah? Padahal pemerintah juga ya nggak peduli juga sama kita gitu loh. Menurut Mas Kikit gimana? Nah, ini hal yang sangat tricky ya untuk dijawab, tricky. Iya. Dijawab salah nggak dijawab salah ya? Nggak dijawab salah. Nah, yang bisa saya bilang adalah kita tahu gitu kan bahwa
ya semua apa ya, semua semua kata kunci gitu terkait lingkungan yang sekarang itu naik, itu nggak mungkin naik kalau tanpa ya aktivisme lingkungan. Ya orang-orang ribut kemudian mereka di derogate gitu di Twitter sebagai SJW, itu kan sebetulnya yang menaikkan tentang adanya krisis lingkungan gitu kan. Kata ini privilege gitu kan, seperti yang saya bilang tadi, tapi pada saat yang sama juga dia memperlihatkan kepada kita ya kenyataan yang emang juga lagi terjadi. Nah yang jadi masalah adalah ya kemudian kata ini itu apa namanya juga diadres gitu kan oleh ya berbagai pihak, termasuk kemudian ya pemerintah gitu kan. Tapi yang jadi pada saat yang sama kalau saya semakin membaca gitu, semakin delve in gitu terhadap ya diskursus tentang solusi terhadap krisis iklim, saya juga makin sedih ya. Makin sedih dan nggak punya muaranya gitu loh. Iya. Aku ngelihatnya anak muda keluar-keluar aksi terus kayak ya udah setelah itu hilang. Iya. Apa sih follow up-nya gitu. Iya. Dan kita ngelihatnya ada orang yang memang punya privilege untuk ke sistem, malahan mereka kayak ya udah sistem yang mana nih gitu loh. Dan kita pun nggak terhubung secara gapnya. Gapnya hilang banget kan kayak Iya, gitu. dan pada saat yang sama itu dia ketika dia kemudian ditranslate sebagai kebijakan, dia sangat berpihak kepada kelompok-kelompok yang bisa mengkapitalisasi ini. Jadi misalkan kayak kebijakan pendanaan lingkungan gitu. Pendanaan lingkungan pernah ada satu apa namanya artikelnya Mongabe, kita bisa coba bukan Mongabe, waktu itu Giko Project dan bekerja sama dengan Project Multatuli. Mereka menerbitkan tulisan tentang PLTU co-firing di Merauke. Browsing aja itu. Dan kita bisa ngelihat bahwa pendana itu dananya untuk project itu datang dari dana lingkungan hidup Indonesia. Dan itu dana terbesar untuk menghadapi krisis lingkungan kita yang datangnya kemudian dari berbagai donor internasional. Tapi kenyataannya itu dia dipakai untuk bangun PLTU co-firing, dan dia PLTU co-firing ini bukan cuma berbahaya karena emisinya gitu, tapi juga kemudian dari sana dia itu mengklaim bisa mengurangi emisi dengan menggunakan produk hutan kan, yang artinya dia akan membabat hutan. Dan proses pembangunannya aja udah merusak gitu. Iya, dan kemudian berbagai skema lain gitu, kayak sekarang misalkan bauran biofuel masih dinaikin, biofuel kan kemudian itu akan mendorong permintaan sawit pada skala yang besar dan deforestasi lagi. Jadi saya ketika ngelihat iya kemudian diadres gitu oleh pemerintah, diadres dengan skema-skema yang dia punya, tapi pada saat yang sama ya saya akan bilang dan mengulang lagi apa yang didengungkan oleh NGO-NGO menjadi solusi palsu gitu outputnya. Mitigasi yang tidak bermitigasi. Oke, aku mau nanya nih dari fakta yang dari 4 pertanyaan tadi, sebenarnya yang salah itu adalah komunikasinya atau memang style dari aktivisme lingkungannya, Mas? Ya ini kayak pertanyaannya menarik gitu, dan style atau itu ya modus komunikasinya gitu, modus aktivismenya. Ini hal yang ya sejujurnya nggak mudah dijawab gitu. Tapi akan diusahakan dijawab karena ya kita bicara gitu kan, kita sangat banyak aspek yang sangat mempersulit untuk kita melakukan aktivisme lingkungan pada taraf yang lebih bermakna gitu kan. Salah satunya misalkan salah satu data yang sempat kami dapat gitu di Remote TV terkait kenapa misalkan orang itu nggak tertarik untuk terlibat dalam aktivisme. Dan ini pernah terbit, nanti bisa di browsing juga di website Remote TV, cari aja di Google Remote TV aktivisme lingkungan. Dan salah satu penyebabnya itu adalah orang nggak punya waktu luang. Jadi kita kan nggak, yang selalu jadi masalah dalam melakukan aktivisme lingkungan sebetulnya kan mobilisasi lebih banyak orang kan, itu satu gitu. Kita nggak bisa mobilisasi lebih banyak orang karena kalau kita lihat sendiri gitu, di antara kelas menengah kita, kelas menengah baik itu mau menengah atas, menengah maupun menengah bawah gitu kan, jam mereka yang mereka mesti alokasikan untuk bekerja, untuk mereka bisa bertahan itu sangat besar dibandingkan di tempat-tempat lain. Itu baru satu aspek gitu kan, dan itu keterkaitannya ya kemudian dengan memang
ya ekonomi dan ya lebih luas lagi lah aspek lainnya gitu kan. Kita bicara tentang ya ketika orang misalkan udah punya kesadaran, kemudian mereka bisa dikanalin kemana. Ketika nggak ada kanal kan suka menguap gitu aja kan. Mengambang terus apa gitu, kita butuh wadah sebenarnya Mas. Iya, jadi kayak misalkan orang salah satu yang itu ya, sering disampaikan oleh para aktivis lama gitu kan yang udah kemudian misalkan tobat jadi aktivis itu kan bilang, kamu itu kalau waktu mahasiswa nggak jadi aktivis kamu nggak punya hati nurani, tapi kalau kamu tetap jadi aktivis kamu nggak punya otak gitu. Kenapa? Karena kemudian mereka ya dianggapnya ketika udah tua mereka kan kemudian harus hidup gitu kan, harus hidup dari sana, dan ya mau nggak mau ketika mereka nggak punya ketika mereka beranjak tua dan harus menghidupi keluarganya, mereka harus ya kemudian membuang ya sesuatu mimpi lamanya gitu kan. Dan kemudian yang kemudian terjadi adalah ya itu, kalau kita lihat gitu kan pada banyak kasus orang kan ketika mahasiswa itu punya gairah yang menggebu-gebu gitu untuk melakukan ini dan itu. Ketika muda mempunyai tenaga, punya waktu. Tapi kemudian ketika udah beranjak gitu di usia 20-an ke 30-an, kemudian dia nggak punya kanal gitu untuk melakukan sesuatu yang bermakna gitu, nggak punya sesuatu yang bisa berdampak langsung pada sistem. Ya sebut saja misalkan ada partainya gitu kan, ada institusinya, ada sesuatu yang memungkinkan mereka untuk melakukan sesuatu, itu kemudian juga jadi menguap. Iya, menguap aja tapi nggak ada yang mengambil uapan itu menjadi sebuah gerakan yang benar-benar bergerak gitu ya. Jadi saya nggak bisa jawab pertanyaan yang tadi udah disampaikan di awal karena saking banyaknya itu kan variabel kiri kanan gitu. Nah Mas, sebenarnya hal-hal yang kita bicarakan tadi itu juga berhubungan dengan narasi yang ada di sosial media kan ya Mas ya, seperti TikTok. Nah menurut Mas Geger, narasi yang ada di sosial media ini kenapa bisa kalah ya Mas? Kan kita ngelihatnya fakta, kalau kita kembali ke pemilu nih ya, kan sebenarnya anak muda ini udah keluar-keluar jangan begini, dan sedangkan TikTok berkeluarnya lain nih. Pas hasil quick count atau mau ke real count ini, semua fakta tuh kayak ya yang berusaha siapa, yang menang siapa, kayak gitu loh. Menurut Mas Geger, kesalahan yang terjadi dalam narasi di sosial media tuh cenderung gimana ya Mas, dengan hubungannya dengan aktivisme lingkungan tadi? Sebetulnya kan kalau kita bicara kasus pemilu 2024 kemarin ini kan sangat bisa menjadi itu ya, semacam laboratorium untuk kita test case gitu kan. Sebetulnya kesadaran karena kan kalau kita bicara tentang masing-masing kandidat kan cukup ekstrim gitu kan. Misalkan di 02 sendiri dia cukup jelas gitu kan, misinya adalah ya tetap mendorong ya ekonomi nggak boleh ada di bawah itu, ekonomi harus nomor satu dan pokoknya dipertahankan, investasi itu harus dijor-jorin gitu kan. Dan kalau kita lihat bahwa mereka itu yang paling besar gitu, tetap yang paling besar itu kan juga sebetulnya speak of something gitu kan, berbicara tentang sesuatu. Dan kalau yang maksudnya kita lihat gitu dengan platform dengan misi dengan kemungkinan lingkungan kita akan dibawa kemana, isu lingkungan kita akan dibawa kemana dengan keterpilihan mereka, kan berarti kita mengasumsikan ya mungkin orang belum terlalu pengen ke arah itu kan, isu lingkungan. Tapi kita juga sebetulnya bisa ngelihat gitu, mungkin ini terkait dengan ya yang tadi udah dibilang gitu kan, kita bicara tentang isu lingkungan ini belum nancep di antara orang-orang. Dan ya kalau kita bicara tentang apa yang dilakukan 02 dan mungkin itu bisa kita pelajari gitu kan, dengan untuk ya paling enggak kita mengevaluasi agenda kita, apa yang kita lakukan, itu kan juga terkait dengan sebetulnya shifting landscape dari sosial media kita ya. Iya, shifting landscape. Jadi ketika kita bicara dulu itu misalkan fokusnya mungkin di Facebook dan Twitter, sekarang kan dan kalau kita bicara di Twitter sekarang, itu kan narasinya yang sempat dibangun sama yang sempat diceritakan oleh Ismail Fahmi waktu itu, dan di potret gitu lewat drone emprit kan cukup jelas gitu bahwa 02 kan negatif kan resepsinya di Twitter. Tapi yang mereka lakukan dan sepertinya ini yang terjadi gitu kan, itu adalah flooding informasi. Iya, flooding. Jadi
makanya yang narasi yang kemudian berkembang kalau kita bicara di Twitter adalah, dan ini disempuskan oleh misalkan pendukung mereka lagi adalah pemilu adalah waktunya silent majority itu Iya. ngomong balik karena mereka kalah dalam hal narasi gitu kan. Tapi ternyata di pemilu kok tetap gede banget suaranya. Tapi nah ini dia, ini bisa kita lihat jangan-jangan emang karena mereka menang di flooding informasi dan khususnya bicara di TikTok gitu kan. Jadi kalau kita masuk ke TikTok itu flooding informasi dari kandidat yang kandidat 02 ini sangat tinggi Banyak. gitu, sangat Banyak. besar gitu. Sangat besar gitu flooding informasinya, dan ya mungkin juga nggak lepas dari dana kampanye mereka yang sangat besar gitu kan, sangat besar kan, ya kita bisa menduga gitu mereka Iya. punya dana kampanye yang sangat besar. Dan ya kita bicara tentang nature-nya TikTok itu kan Iya, satu arah dan nggak naratif base. Iya. TikTok itu vibe base, itu tergantung nuansa yang dibangun di sana, feel yang dibangun di sana. Jadi orang nggak usah ribet-ribet mau bangun narasi apa, bangun aja vibe-nya kayak apa gitu. Nggak usah bangun ide seperti apa, bangun aja vibe-nya kayak apa. Dan ya yang terjadi kan salah satu yang terjadi setelah debat itu kan cukup lucu ya, misalkan menangisi kandidat 02 yang dianggap waktu itu terzolimi dalam debat. Dibully sama 01 dan 03. Ya sekarang paling nggak menunjukkan ada kemenangan telak, ya jangan-jangan itu cukup berhasil gitu. Kita nggak membicarakan soal pertarungan ide di sana, tapi kita berbicara tentang kuantitas itu satu, dan kedua vibe yang dibangun. Aku menangkap kalau vibe yang dibangun itu lebih ke menarik empati dari masyarakat kan sebenarnya. Iya, makanya itu juga kan yang salah satu yang yang muncul, fakta yang muncul ketika mulai waktu itu momennya mengarah ke pilpres gitu kan, menjelang pilpres. Ini kan 02 kok nggak pernah muncul di debat gitu Iya. kan, nggak pernah muncul di forum, nggak pernah muncul di pokoknya yang melibatkan tanya jawab gitu kan. Sepertinya yang emang disasar adalah ya udah mereka bangun vibe aja, nggak usah bangun ide. Memainkan empati manusia Indonesia gitu. Iya. Itu sih. Oh, mungkin aku mau lanjut nih Mas karena pembahasannya panjang banget akhirnya. Aku ngeliat dari permainan TikTok yang kita ngeliatnya kan TikTok selalu menang nih, 02 selalu menang. Apakah kita tuh memang salah perhitungannya? Apakah kita nggak memaksimalkan TikTok ini sebagai media yang sebenarnya memberikan pengetahuan, bukan menarik empati dari manusia Indonesia gitu loh? Apa sih sebenarnya yang kendala dari kita sebagai manusia Indonesia untuk kritis kayak gitu sih? Panjang ya Bun. Nah TikTok ini memang aneh ya. Aneh banget. Emang aneh banget. Jadi pertama dia sangat menyehari gitu kan. Jadi misalkan teman-teman gitu yang udah nyiapin studio sendiri gitu untuk bikin konten, terus mau ditayangin di TikTok gitu kan, ternyata nggak selaku misalkan creator yang ya udah sehari-hari aja gitu pakai HP gitu dia ada di mana, di jalan, di kampung, di perkebunan sawit gitu, di mana gitu kan. Jadi betul kalau kita ngeliat misalkan algoritmanya TikTok itu satu, itu belum berhasil kita baca, dan kedua cara main untuk menang di situ jangan-jangan memang betul yang dilakukan 02 gitu, ya udah dia nggak peduli kualitasnya kayak gimana, banjirin aja gitu, ambil aja misalkan pangkal-pangkalnya gitu, pangkal-pangkalnya yang misalkan followernya banyak itu 10.000, 20.000, 100.000 gitu, terus ya udah banjirin aja, dan dari situ ya mungkin follower mereka akan ngikut, vibe-nya akan terbentuk, dan ya di sana kan yang akhirnya viral kan vibe-nya gitu kan. Jadi bisa jadi jangan-jangan ya strateginya nggak memungkinkan kita untuk menang dengan ide, tapi akhirnya menang dengan frekuensi, kuantitas, dan empati gitu, permainan empati. Nah Mas, dari situ kita bisa narik nih Mas, sebenarnya kesalahan aktivisme lingkungan itu adalah mungkin kita tuh terlalu terjebak di echo chamber ya Mas ya. Menurut Mas Geger, echo chamber ini sebenarnya gimana sih flow-nya gitu loh, sehingga kita tuh terlalu bermain di sana, kemudian kita nggak bisa lepas kayak gitu. Gimana sih Mas? Yang pasti echo chamber ini juga nggak akan terlepas dari itu sih, kehidupan sehari-hari dari orang-orang yang dapat informasinya. Jadi kalau kita bicara misalkan aktivisme lingkungan, dia akan resonate misalkan di antara orang-orang urban yang tinggal di Jakarta gitu, kelas menengah urban Jakarta. Nah mereka kan udah punya misalkan
persepsi yang sama tentang lingkungan, ngerasain misalkan makin panas, terus kemudian mereka dengernya ya musik yang sama, musik yang ditulis misalkan oleh orang-orang woke gitu kan. Jadi ya bisa jadi pada saat yang sama ketika kita bicara soal aktivisme lingkungan, kita juga bicara tentang ya itu tadi yang sempat kita bicarain di pertama-tama, jangan-jangan ini sesuatu yang terbatas gitu aksesnya, yang bisa dimiliki oleh orang-orang yang privilege. Jangan-jangan orang-orang kemudian dengan selera yang lain, orang-orang yang terbentuk hidupnya dalam lingkungan yang lain, yang misalkan ya udah pikiran mereka adalah gimana misalkan habis kuliah di universitas di daerah gitu, mereka kemudian bisa kerja gitu kan. Jangan-jangan itu udah benar-benar selera mereka yang terbentuk dari kehidupan mereka yang lain dari kita yang hidup di pusat itu lain gitu. Jadi ya makanya itu kan kalau kita bicara tentang aktivisme lingkungan itu, kalau kita bicara kenapa aktivisme lingkungan menjadi sesuatu yang white gitu kan, sesuatu yang identik dengan kulit putih, dia kan munculnya di kota-kota di Eropa gitu, kota-kota di Amerika misalkan yang sudah mapan gerakan Extinction Rebellion gitu kan, dia munculnya gerakan Friday for Future gitu, dia munculnya di kota-kota gitu yang mana orang-orangnya ya memang punya aspirasi hidup yang sama, punya penghidupan yang sama gitu kan, dan punya waktu luang yang sama gitu kan. Jadi ya memang ini adalah isu yang susah untuk memperluas aktivisme lingkungan ini tantangan ya, artinya buat kita bersama gitu, buat saya gitu dan teman-teman, buat teman-teman gitu kan, karena ya kita berhadapan dengan demografi yang ya berbeda gitu dengan mereka dengan yang dihadapi oleh aktivis lingkungan ya, katakanlah di Eropa kita berhadapan dengan demografi yang ya memang mereka untuk mencari penghidupan sendiri masih susah gitu kan, berbeda dengan kita mungkin yang ada di pusat ekonomi di Jakarta gitu kan, yang misalkan mereka ya udah pikirannya ya gimana misalkan cari kerja dulu, sehingga pada titik ini jangan-jangan itu juga gitu kan, kenapa kemudian jargon misalkan pembangunan atau ekonomi itu lebih masuk akal gitu kan buat banyak orang, jangan-jangan juga karena ya itu juga yang mereka rasakan gitu. Jadi memang tantangannya sangat beragam gitu. Nah, dari tantangan tadi nih Mas Giger punya apa ya? Aku mau nanyain kayak cara mengatasinya, tapi kayak nggak akan terjawab gak sih? Tentu apa saja. Ya? Aku mungkin ada rekomendasi untuk mengatasinya nggak gitu loh? Iya itu tadi, kalau sebagai akademisi kan perspektif saya kan punya kecenderungan pesimistis ya. Oke. Aktivisme lingkungan ini muncul dari situasi sosial, konteks sosial gitu, dan dia akan bisa semakin meluas ketika konteks sosialnya mendukung gitu kan. Itu perspektif saya sebagai akademisi gitu kan. Dan mau nggak mau ya kita kalau berbicara sebagai pelaku gitu yang sedang melakukan sesuatu gitu kan, sedang melakukan intervensi gitu ya, paling nggak itu juga yang mesti kita sadari, bahwa kita mesti sadar dengan konteks sosial ketika sudah berusaha untuk membangun kesadaran tentang lingkungan, bahwa jangan-jangan ketika kita bicara dengan orang-orang yang ada dengan misalkan petani gitu, dengan nelayan yang merasakan perubahan iklim dan kita sendiri miris gitu karena mereka nggak punya akses ke pengetahuan misalkan tentang perubahan iklim gitu. Mereka nggak tahu kenapa misalkan ikan mereka berkurang, mereka nggak tahu kenapa misalkan mereka nggak bisa ngelaut karena iklim dan ombaknya tuh sekarang sangat nggak menentu gitu kan. Jujur aja situasinya sangat miris gitu, karena kita tahu tapi kita nggak bisa mentransfer itu secara efektif gitu, dan kalaupun itu ditransfer mereka juga apa yang bisa mereka lakukan langsung gitu kan, itu yang selalu pengen kita harapkan. Ada jarak antara ketika udah transfer pun mikirnya panjang juga. Iya. Mas. Jadi yang perlu dilakukan memang adalah ya kita berusaha untuk menciptakan konteks itu sih, menciptakan kondisi di mana pengetahuan ini bisa ditransfer, dan kemudian ketika mereka melakukan sesuatu, mereka juga melakukan sesuatunya bisa efektif gitu. Tidak ada nggak kemudian ngambang gitu yang apa yang mereka lakukan, karena itu juga sangat berpengaruh ya. Ketika mereka punya suatu pengetahuan dan itu bisa mereka praktekkan, itu kan menjadi sesuatu yang akan nempel.
Dan menjadi sebuah kebiasaan yang bisa iya, memitigasi apa yang terjadi. jadi kita harus bikin ekosistemnya juga. Itu dia yang jadi masalah. Yang jadi masalah adalah kita yang kita lakukan itu sangat knowledge based gitu kan, sangat berorientasi pada diseminasi pengetahuan. Tapi kita tahu bahwa pengetahuan ini akan ngambang dan menguap gitu kalau mereka nggak dibikinin ekosistem, dan itu tantangan yang sangat besar. Oke, baik. Catat ya Mas. Oke. Pertanyaan terakhir nih Mas. Dari penjabaran 8 pertanyaan itu, gimana nih Mas Geir ngelihat masa depan aktivisme lingkungan di Indonesia? Aktivisme lingkungan itu akan semakin besar. Besar nih ya. Itu yang saya yakini. Itu yang saya yakini karena aktivisme lingkungan ini kan transnasional. Transnasional, dan dunia itu ngelihat bahwa Indonesia itu dalam kondisi yang nggak baik-baik aja. Oke. Dan pastinya akan ada ya itu langkah-langkah strategis yang dilakukan nggak cuma di Indonesia tapi di berbagai belahan lain, yang mana itu kemudian nanti akan mendorong ya aktivisme lingkungan pasti lebih besar. Keyakinan saya adalah aktivisme lingkungan akan lebih besar karena ini adalah isu yang strategis, dan jejaring internasional akan terus-menerus mendorong kita untuk makin lebih melangkah gitu kan, melangkah lebih banyak gitu, lebih progresif terkait ini. Dan maksudnya dari situasi yang cukup pesimistis ya yang saya gambarkan tadi gitu kan. Oke, pesimistis. Ya hal-hal yang mungkin bisa diterima teman-teman dengan optimistis adalah isu ini akan makin besar dan aktivisme lingkungan pasti juga akan makin besar. Aku mau nanya nih Mas, pertanyaan selipan. Karena aktivismenya semakin besar, apakah antara yang memiliki privilege dengan orang yang menengah ke bawah akan semakin ada gap atau mereka akan bersatu? Ketakutannya adalah yang pertama. Oke. Ketakutannya adalah yang pertama. Takutnya yang saya takutkan selalu adalah kalau kita ada itu ya, kita ada ada ya baik itu ada resource gitu yang kemudian di sharing lewat jejaring internasional untuk ya aktivisme lingkungan ini akan dia resource itu selalu ditransfernya ke orang atau pihak atau institusi yang bisa menggunakan, itu paling pertama. Dan yang sering terjadi adalah yang bisa menggunakan itu adalah yang ada di urban dan yang privilege. Jadi tantangannya kemudian adalah gimana ini bisa tersalurkan ke bawah, dan kemudian gimana ini menciptakan ya yang saya udah sebut tadi ekosistem di tingkatan bawah. Kalau enggak ya dia akan ya tersalur ke tetap nyangkut di itu menengah kan, ke atas, kelas menengah atas, dan kemudian dia akan menciptakan ya semacam kelompok baru yang punya keprihatinan terhadap lingkungan, tapi kemudian yang kita lihat ke bawah terpisah dengan yang ada di bawah gitu kan. Jadi karena kan kalau kita bicara kan yang saya kalau nggak pernah misalkan ketemu dengan orang-orang gitu kan, nggak pernah melakukan penelitian, saya juga nggak akan tahu bahwa misalkan ya krisis iklim sendiri itu words yang sangat privilege gitu kan. Jadi gimana caranya adalah ya pemerataan juga gitu kan, pemerataan gimana resource ini juga bisa diakses mereka yang ada di bawah, dan itu sangat vital dan sangat penting. Oke, menarik. Sebelum ditutup, aku meminta closing statement yang mungkin aku pengen tahu dari Mas Geir, harapannya untuk aktivisme lingkungan ke depannya gimana gitu. Dengan kepesimisan dan keskeptisan. Aku skeptis sih. Ya, memang kalau kita tanya ke semua orang, semua akan skeptis gitu. Tapi saya itu baru kemarin delivering satu orasi ilmiah di FISIP, dan memang kemudian nggak dipublikasin karena ya namanya orasi gitu kan, dan pakai naskah gitu, dan naskahnya masih simpan meskipun beberapa itu kemudian minta, dan judulnya itu adalah pesimisme pikiran dan optimisme kehendak. Oke, judulnya kayak filsafat banget. Iya, ya pesimisme pikiran karena kita nggak bisa bohongin pikiran kita sendiri bahwa yang kita hadapi sekarang ini kondisi yang berat, dan kita ngelihat ya kita udah punya skenario di kepala kita, dan skenario itu ya berteriak gitu bahwa ya kita hidup dalam kondisi yang sulit, dan untuk mengembangkannya ke arah yang lebih baik juga tantangannya nggak kecil. Tapi pada saat yang sama juga nggak bertanggung jawab
ketika kita bicara bahwa ini nggak mungkin berubah gitu kan. Sehingga ya yang saya katakan selalu adalah yaitu pesimisme pikiran, optimisme kehendak. Jadi meskipun saya nggak akan membohongi diri saya sendiri dengan mengatakan bahwa ini kondisi yang mudah gitu kan, bahwa kedepannya itu semua akan baik-baik aja. Tapi pada saat yang sama ketika saya ngomong gitu kan dengan teman-teman yang mau melakukan sesuatu, ketika saya ngomong dengan dengan orang-orang gitu yang memang mau melakukan sesuatu, saya juga nggak akan memberikan mereka situasi yang tanpa harapan gitu, bahwa pasti ada gitu kan, Walaupun sesuatu pelan. yang kita bisa lakukan meskipun pelan, meskipun kita misalkan bikin target-target kecil dulu gitu kan, target-target kecil, dan kita nggak misalkan memungkinkan untuk melakukan perubahannya di tingkatan yang sangat lokal gitu ya, kenapa nggak kita lakukan gitu kan. Jadi ya kita nggak bisa membohongi pikiran kita sendiri, jadi kita biarkan pesimisme itu untuk mengerem optimisme kita supaya kita nggak terlalu menjajakan harapan-harapan palsu. Tapi pada saat yang sama kita juga berusaha untuk mengerem pesimisme kita dengan optimisme tadi. Jadi ya ini mungkin jadi terdengar filosofis ya semua ini gitu kan, tapi saya pikir ini sesuatu yang juga ya perlu dibawa dulu, direnungkan dulu, mungkin nggak bisa dimengerti sekarang, tapi saya minta untuk ya coba itu dulu aja, bawa dulu Direfleksikan aja. Direfleksikan pelan-pelan. dulu Oke. pelan-pelan. Oke, menarik Mas Geger. Mas Geger, terima kasih. Menarik dan padat ya, daging semua. Semoga podcast ini bisa menyadarkan banyak aktivis-aktivis yang ngerasa dirinya aku udah menjadi aktivis tapi aku gak punya ruang kayak gitu. Terima kasih Mas Geger. See you teman-teman dari Sustainable Future Talk di episode selanjutnya. Dah.